Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah diridhoi, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, naki masih memuji syukur tamat tapu mari karya Allah Subhanahu wa taala. Ya karya yang sariki umur malaku, tubuh magasing, kesehatan lahir batin, lebih payah dikanaya hidayah berupa iman dan Islam. Sagina alhamdulillah lan riniatna hidayah ribarang bantang asing. Anya luar Niki ambali pakiuna karya Allah Subhanahu wa taala. Niki ampeleri ijama-jamal linota untuk mai ambali pakiuna Allah taala sekaligus amboye iranunah. Mudah-mudahan dikaniakan tahar lalana dewat tua nak jadi sabak bila meningkat tapata, bila meningkat ibadata, bila meningkat amal soleta, sehingga kita semua tergolong orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari senantiasa kita bertukan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat pertama di bulan Syawal. Baru saja kita melewati bulan tarbiyah, bulan Ramadan, di mana kita dilatih di dalamnya berpuasa di siang hari, qiyamul Ramadan di malam hari. Selain itu kita perbanyak tilawah Al-Quran, kita perbanyak sedekah, kita menahan diri dari hawa nafsu, kita menahan diri dari hal-hal yang Allah murkai, kita menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh sesama. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini jamaah sekalian betul-betul ada peningkatan, betul-betul ada perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kalau tidak, maka kita termasuk golongan orang yang merugi melewati bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Apa sebenarnya pengertian dari bulan Syawal itu? Paling tidak ada 3
definisi dari Syawal itu sendiri. Yang pertama adalah Syawal itu diartikan dengan irtifa'ah, artinya ada peningkatan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, setelah kita melewati bulan Pengkaderan, ada peningkatan, terutama peningkatan ibadah kita, peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peningkatan akhlakul karimah. Dari yang sebelumnya mungkin kita kurang mampu menahan emosi, tetapi alhamdulillah setelah kita berlatih 1 bulan lamanya, sesudah Ramadan kita sudah mampu menahan emosi kita, mampu menahan mulut dari gibah, mampu menahan mata dari memandang yang tidak halal, mampu menahan telinga dari mendengar yang tidak halal. Itu namanya peningkatan jamaah sekalian. Yang kedua, makna dari Syawal adalah ibtidaul khair. Artinya di bulan Syawal ini mari kita memulai yang namanya kebaikan-kebaikan. Misalnya kalau sebelum Ramadan ada saudara kita, ada tetangga kita yang tidak akrab dengan kita atau berjarak dengan kita, niat tahu selalu tangani orang apau jamaah sekalian, maka mari di bulan Syawal ini kita mulai menjalin silaturahmi kembali, memulai akrab kembali. Ini perkara mulai pasingayan jamaah sekalian, jangan sampai diteruskan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibtidaul khair, mari kita memulai semua hal-hal yang baik. Kalau sebelumnya belum rutin kita membaca Quran, mudah-mudahan di bulan Syawal ini, karena kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, mari memulai rutin membaca Al-Quran setiap hari. Kalau sebelum Ramadan kita belum membiasakan diri melaksanakan puasa sunnah, tapi setelah Ramadan kita berlatih 1 bulan, mudah-mudahan sudah bisa kita mulai puasa sunnah, terutama Senin Kamis. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Jadi namanya ibtidaul khair atau memulai kebaikan baru. Kemudian yang ketiga, makna daripada Syawal adalah istimrar, artinya berkelanjutan. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, mari kita lanjutkan. Kebiasaan-kebiasaan baik, rajin mengaji, mampu menahan diri dari hal-hal yang haram, termasuk dari hal-hal yang makruh, kita lanjutkan di luar bulan suci Ramadan, dimulai di bulan Syawal ini. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 definisi ini bisa dirangkum dalam pengertian istiqomah. Istiqomah ini penting jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, artinya dia yakin kepada Allah, dia percaya kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Setelah itu tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah kontinu dalam kebaikan, melanjutkan kebaikan-kebaikan itu namanya istiqomah. Maka orang yang istiqomah jamaah sekalian, Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat-malaikat kepada orang itu, orang yang istiqomah itu. Apa kata malaikat? Malaikat itu menghibur jamaah sekalian. Malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan pernah ragu dalam hidup ini. Allah yang jamin kehidupan kita, Allah yang jamin hidup kita jamaah sekalian. Yang penting kita istiqomah. Allah takhafu wa la tahzanu. Kemudian yang paling penting, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah itu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa istiqamah sesudah Ramadan ini?
Karena kita menyadari hati nurani selalu mau istiqomah, tetapi kadang hawa nafsu kita menggiring ke hal-hal yang negatif. Kadang kita belum mampu menguasai diri kita. Kadang kita belum mampu menolak ajakan-ajakan setan. Maka jemaah sekalian, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa istiqomah di dalam hidup ini. Yang pertama jemaah sekalian, supaya kita bisa istiqomah, yang pertama adalah mari tambahkan ilmu kita. Selalu belajar dan belajar. Di bulan Ramadan, setiap malam kita mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah. Subuh kita mendengarkan ceramah. Kita isi dengan diskusi-diskusi agama. Dengan demikian bertambah ilmu kita. Tapi jangan puas sampai di situ. Mari lanjutkan. Ikut di majelis taklim, ikut di pengajian-pengajian. Kenapa hadir sekalian? Karena ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu kosong. Tapi ibadah yang dilandasi dengan ilmu itu berisi dan kita semangat beribadah. Jadi penerki semangat beribadah, pahami ibadah yang kita lakukan. Salat misalnya, niat sembahyang nikatan pahami sembahyangna, maka dia salat asal-asalan. Tapi kalau dipaham betul salat itu, makna bacaan, gerakan, maka insya Allah kita akan melaksanakan salat semaksimal mungkin. Jadi sekali lagi, mari sesudah Ramadan kita senantiasa belajar dan belajar. Karena memang kunci kehidupan dunia akhirat adalah ilmu. Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka miliki ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka miliki ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kesuksesan dua-duanya, dunia akhirat bahagia, maka miliki ilmu. Jadi penting ilmu jamaah sekalian. Yang kedua, supaya kita bisa istiqamah dalam hidup ini, mari jamaah sekalian perhatikan kembali pergaulan kita. Kalau sebelum Ramadan pergaulan kita ternyata salah, ternyata karena pergaulan kita tergiring ke hal yang negatif, maka mari di bulan Syawal ini tinggalkan pergaulan yang seperti itu. Perbaiki pergaulan. Kenapa? Salah memilih teman bergaul, itu malah petaka bagi diri kita. Bergaul dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yang bisa mengingatkan kita pada ibadah kepada Allah, yang bisa menyelamatkan kita. Jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya kita bisa istiqamah sesudah Ramadan, mari sibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksa-paksa diri kita untuk taat, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sibukkan diri dengan ibadah, dengan hal-hal yang positif, maka tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi sibukkan diri pada hal-hal yang positif yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, dalam hidup kita, di dalam jiwa kita, Allah katakan, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa dan penyempurnaannya, lalu kami ilhami manusia itu, nafsu itu, dengan potensi bertakwa dan potensi berdosa. Olehnya itu, dari sini kita harus hati-hati dengan siapa kita bergaul dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, yang keempat, supaya kita bisa istiqomah di dalam hidup ini, mari luruskan niat atau pahami tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita jamaah sekalian? Tujuan hidup ini adalah ridho Allah. Makanya apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mari selalu perhatikan apakah pekerjaan ini diridhoi oleh Allah. Apakah hasil dari pekerjaan ini diridhoi oleh Allah atau tidak?
Itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ke situ. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah Tuhanku, hanya Engkau yang aku maksud dan hanya ridhamu yang aku cari. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, supaya kita istiqamah dalam hidup ini jemaah sekalian, maka mari berupaya untuk menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insyaallah di dalam hidup ini kita bisa menjadi orang-orang yang istiqamah yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam hidup ini jamaah sekalian adalah mari kita isi diri kita dengan ilmu, karena amal tanpa ilmu bisa jadi sia-sia. Maka semua orang berpotensi untuk rugi kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu pun juga bisa rugi kecuali yang beramal. Orang yang beramal pun juga bisa rugi kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun bisa rugi kecuali yang istiqomah. Jemaah-jemaah yang saya muliakan, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan betul-betul bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah, bisa menjadikan kita menjadi orang yang beriman, sehingga dengan iman kita bisa beramal soleh dengan sempurna. Karena sesungguhnya buah dari ilmu adalah amal, buah dari amal adalah ikhlas, dan buah dari ikhlas adalah istiqomah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma anil khulafa'il arba'atis salatil hunafa wa a'immatina Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minaz zayghi wad dhalali ba'da Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma dafa'anna al-bala'a
wal bala'a wal waba'a wal fasya wal munkar wasuyuf wal mukhtalita wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu